Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, para imam, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat mulia, peristiwa yang sangat agung, peristiwa diperjalankan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, pada akhirnya menjemput perintah sholat 5 waktu. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Abdullah al-Antaqi rahimahullah, kata beliau, khamsun hunna min dawa'il qalbi. Ada 5 macam perkara yang dapat dijadikan obat hati, agar hati kita ini jangan sampai mati, hati kita jangan sampai bakarat, hati kita jangan dihinggapi berbagai macam penyakit hati. Penyakit hati yang berbahaya itu yang pertama, ujar Nabi, al-kibru, penyakit sombong karena merasa hebat pada orang. Maka itu kita ini sehebat apapun, kada boleh kita merasa hebat. Apalagi asli memang kada hebat. Nang hebat saja kada boleh, apalagi nang asli kada hebat. Kenapa? Sebab karena hebatnya kita ini tidak terlepas kerja sama orang lain.
Orang sugih kenapa maka hebat? Karena ada orang susah umpat begawi di tempat kita. Amun kita ni sugih berataan di kampung, rumah berataan 16 tingkat, dada nang di bawah itu sugih berataan. Amun rumah tu bocor, siapa yang nampal? Tukang dada. Kita tampalakan aku gitu rumah 16 tingkat. Oh, umpama nih. Ulun sama pada 16 tingkat, siapa yang hendak naik ke atas? Naik seorang, coba kan orang sugih naik ke tingkat nang 16, memiliki hatapnya. Naik kawa, turun kedua ini. Tuha di atas ke. Maka kada boleh juga kita sombong. Lagian sugih ka susah ka sama aja. Orang susah minum segelas, orang sugih segelas saya juga. Dada orang susah minum segelas nang sugih seimbir dada. Itu bukan orang sugih, itu sapi. Namun sapi seimbir minumnya. Orang susah makan sepiring, orang sugih sepiring juga. Dada sejarahnya orang susah makan sepiring, orang sugih makan sebeskom dada. Orang susah tulak ke pengajian pakai kopiah sebiji, nang sugih sebiji aja juga. Mana ada sejarahnya orang susah tulak ke pengajian kopiah sebiji, orang sugih tumpang 7. Itu bukan orang sugih, itu orang bubungulan. Maka kita kada boleh sombong jadi orang sugih. Jadi pejabat jangan merasa hebat. Kenapa hebatnya kita? Karena ada yang dukung, ada yang milih. Mendadina memilih kita kayak pangkawa duduk di kursi dewan. Jadi penceramah jangan sombong juga. Kenapa hebat sambil ceramah? Karena ada yang hendak mendengarkan. Mendadina mendengari surau ini kosong semuanya anda di isinya. Saya disuruh ceramah sorangan di sini, jak ada parlo, akan guring, imbah ceramah dibawakan kawan tali. Ini jak kawan memang kada anau gula, memang kada ranyau gila antara dua. Nah, apa? Nah kita sombongkan. Makanya penyakit ini harus diobati. Apa obatnya? Oh ya, sahabat Abdullah Al-Antaqi 5 macam obatnya. Yang pertama ujasidin mujalasatu sholihin. Mau duduk kumpul dengan orang-orang soleh. Majelisnya orang soleh itu 2 aja. Pertama majelisul ilmi wazikri. Majelis bicara ilmu dan berzikir. Apabila ada perkumpulan tempat bicara ilmu pengajian, kemudian ada zikirnya di situ, ayat itu majelisnya orang soleh. Walaupun kita ini belum termasuk orang soleh, tapi berada di dalam tuh obat hati. Makanya duduk di majelis ilmu itu pahalanya, kata sahabat Abu Hurairah, lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Kemudian yang kedua, majelisnya orang soleh itu wa ikhbaru solehin. Majelis perkumpulan yang menceritakan orang-orang soleh. Maka itu malam ini kita memperingati Isra wal Mi'raj dan memperingati haul orang soleh. Memperingati guru kita yang mulia. Mengingat kita haulnya, membaca tentang menceritakan kehebatan orang-orang hebat itu obat hati. Kada bakal merasa hebat kita, kada bakal merasa hebat. Hebat kita setiap malam sembahyang tahajud 2 rakaat, tutup dengan witir 3 rakaat, merasa hebat. Apanya hebat? Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat semalaman. Imam Syafi'i setiap malam semalaman suntuk beribadah malam. Kalau guring sebentar saja karena merindukan hendak bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam semalaman suntuk beribadah. Di mana hebatnya kita? Kada mungkin kita merasa hebat kalau mendengar cerita orang-orang yang hebat. Imam Malik tuh memaham Al-Quran dan hadis
itu mendatangkan guru, jumlah semua guru sidin 700 orang, bukan sedikit-sedikit. Kita bisi guru paling betujuh, itu kita masuk guru pencaksilat kedua. Tinggal berlima juga lagi. Anak belagu banget mana bisa mengharap Imam Malik pada kita kada peparakan. Imam Malik tuh mimpi malam siang jadi kenyataan. Coba mun kita kada pernah, tapi bagus juga karena mimpi kada karuan menjadi kenyataan, musibah ganal juga. Tadi malam kita mimpi di kampung anjing, kalau isok jadi kenyataan kemanaan kita buka. Nah, untunglah cuman mimpi. Kadang mimpi bawa musibah, melihat buaya berenang menyeberang sungai, sakarnya isok Honda diambil dialir. 6 bulan nunggak kada bayar, musibah namanya. Mimpi kada karuan. Ada sama Imam Malik. Imam Malik bermimpi malam melihat singa masuk ke kota Madinah, menginum habis air Madinah. Paham sidin, uji sidin isuk aku kedatangan murid yang haus ilmu, singa ilmu. Ditunggui sidin, ternyata yang datang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i itu gurunya membacakan hadis dalam satu pertemuan 600 hadis. Setelah selesai hafal ke 600-nya. Otak sidin itu kalah HP itu. HP itu bisa banget tuh hafal banget ya. Imbah kita bercakap, ampih bercakap, hidup akan hafalnya. Imam Syafi'i memang orangnya, tapi wajar aja sidin berkeramat, karena sidin kalau bulan Ramadan 60 kali menghatamkan Al-Quran. Tapi wajar aja Pang, umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Mun kita umur 17 tahun, alifan gak ada hafal. Sembahyang ayat berlangganan, maka anak nang haloi dibawa terus. Kuliah kul huwallah, kuliah kul huwallah. Maka kadang bagan tegawil sedikit menciop jadi imam. Ada ini gawil kadang langsung bingkas, ada ditawar menawar lagi. Kadang ada digawil gin menciop dia maju ke hadapan. Ini orang ya Allah, ayat langganan pulang ke kuliah kul huwallah. Anak nang halus dibawa, anaknya aja hafal. Begitu rakaat kedua, amin jurang, menarik anaknya ke telakong mamanya, mak aja pasti kul huwallah pulang abah tuh. Ayat kangenan anak gengsi juga abahnya pindah ayat malam tuh, pindah dalam keadaan tidak siap. Inna a'taina, rupanya kada tetamu sidin mencari a'taina, tabulik-gulik inna nah jangan bini gawat nang Tuhannya mun kada digini kapabila imbahnya terpaksa nang bini manggini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana kita hebatnya, di mana kalau kita mendengar cerita orang-orang hebat. Orang-orang hebat tuh berdoa sedikit juga. Kiai Adlan Ali Tebu Ering, daerah Jawa Timur. Beliau itu mengajar santrinya membaca doa minta hujan. Bukan berdoa minta hujan, membaca cuman doa minta hujan. Maka hujan seketika. Habis pengajian sampai hujan. Bakaramat sidin. Kita doa minta hujan, bertujuh membaca. Sekali hujan di kampung orang. Malaysia, kami merasai dah. Sembiang istisqa, bertujuh guru membaca, termasuk saya. Saya ikung dari nang kabulnya. Kampung sebelah nang ada sembiang, nang hujan, nang ke Malaysia. Tak sebelah sana, tapi lawa-lawa hujannya, tapi kita duduk pada orang. Nah, tapi bagus tuh supaya kita jangan sombong, jangan merasa hebat. Maka kita ini tidak ada merasa hebat. Sebenarnya orang-orang hebat itu saja dia tidak mau merasa hebat. Cuman orang yang merasa sidin itu hebat. Tuan guru sekumpul ni sidin kada merasa hebat kada. Cuman kita yang merasa sidin itu hebat. Kita yang merasakan sidin itu hebat. Kenapa? Karena tandanya ada. Dalam kitab Nasaihul Ibad tandanya orang hebat tuh apabila dipandang menyenangkan hati. Sidin sudah wafat, gambarnya di mana-mana. Sampai kanu kami sana tuh rata-rata gambar sidin nih. Saya berurut kemarin jatuh nih di kampung kami sana sepanjangan gambar tuan guru nih. Boleh lihat ya di mana gambar kurang mandang. Lihat ya. Nah. Ada juga. Karena lain. Kada sama.
kada kawa diingkari, memang hati bukan orang masyarakat dari Banjarnegara saja yang mencintai Sidin. Sampai ke daerah kami sana, kami waktu mondok tahun 90 tamat di Pekalongan, kiai kami itu terkenal hebat orangnya, selalu menyanjung tuan guru ini, padahal kada pernah bertamuan. Itu tanda orang hebat. Apabila gambar din diandak di rumah kita, sanang kita sanang. Kata berbaju yang kedua nih, itu tanda Sidin itu hebat. Apabila bercakap sampai Sidin wafat, cakapnya itu digenang masih, digenang. Tulis wasiat Sidin, wasiat itu kegenangan kita masih. Apabila Sidin bercakap, kita nyaman hati menuruti, itu tanda orang hebat. Maka malam ini kita memperingati haul beliau, supaya kita ini dapat menempatkan Sidin di hati kita. Mudah-mudahan kita ini ditempatkan Sidin di hati Sidin. Ayat itu sudah. Orang kalau bisa menempatkan gurunya di hatinya, dijamin barakah. Rata-rata kata guru saya, orang yang hidupnya barakah itu karena meletakkan guru di dalam hatinya. Meletakkan guru dalam hatinya. Maka itu kata Nabi, inna minan nas unasan yadkhulunal jannata majjanan. Nanti ada dari kalangan kita umat manusia nang masuk surga majjanan. Majjanan tuh kalau bahasa kami di Tungkal gratis, cuma-cuma. Menurut hitung-hitungan kada wajar nih masuk surga langsung, karena dosa di masa lalu banyak. Dosa kada kehitungan, mendua 3 bakul besi dosa. Nyambeti orang kada kehitungan. Kata kiai nang dari Jawa Timur tuh, orang yang suka menyambeti aib orang tuh kebanyakannya lalakian. Amun bibinian dasar sudah bawaannya di sini. Tapi bukan ulun, saya ulun nyampaikan cuman Sidin nang bercakap. Tapi mun dikira-kira sebujur juga yo. Banyak kesalahan kita nih, tapi orang ini masuk surga majjanan, gratis dengan rahmat Allah. Karena setiap kita masuk surga hakikatnya rahmat Allah. Maka kita kada boleh putus asa mengharap rahmat Allah, kada boleh. Jangan kalah dengan orang berkabun. Orang berkabun tuh orang kada berkabun tuh kada pernah putus asa mengharap rahmat Allah. Tanamnya kelapa, tanamnya nior tuh nah, anggaran habis matian dimakan babi. Tahun dudi tanamnya pulang kelapa tuh, habis matian karena banjir. Tahun dudi tanamnya pulang, habis matian karena kemarau. Tahun dudi tanamnya pulang, akhirnya yang menanam matian. Orang berkabun sampai kemati kada pernah putus asa. Maka kita mengharap rahmat Allah sampai kemati, kita kada boleh putus asa. Siapa yang dapat rahmat Allah, dosa diampuni, masuk surga majjanan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka? Kata Nabi, man kana fi qalbihi min hubbil ulama, yang di hatinya kada pernah bergisir mencintai ulama. Kalau kita menempatkan guru kita di hati kita, insya Allah. Saya tahadus bin nikmat, uluni tahadus bin nikmah. Dapat datang ke Banjarmasin ini, saya merasakan karena saya berusaha menempatkan guru saya dalam hati saya. Jadi saya datang ke sini kada sorangan, bersama guru saya. Saya datang ke sini kada sendirian, tapi beserta berkah guru saya. Jadi saya sampai ke sini ini adalah berkah menempatkan guru di dalam hati. Ternyata orang ini menempatkan orang alim di hatinya, maka masuk surga majjanan. Maka diceritakan katanya nanti di akhirat ada hamba Allah nang hendak digiring masuk ke dalam neraka. Allah nyuruh malaikat, coba panggil itu hambaku nang hendak dibawa ke neraka. Tanya inya, pernahkah selama hidup di dunia duduk kumpul di majelisnya orang ulama? Kalau nya pernah duduk kumpul dengan ulama, sudah dosanya aku ampuni, masuk surga dengan rahmatku.
Ditanya, rupanya kada pernah juga duduk kumpul dengan ulama di pengajian, kada pernah. Coba tanya nang kedua, pernahkah sekampung, kada suah juga. Tanya nang ketiga, suahkah makan taimbai dengan orang alim. Amunnya makan taimbai wan orang alim, dosanya diampuni berganti dengan rahmatnya. Maka saya paling senang banget makan sehidang dengan orang alim, apalagi waktu lapar. Karena saya tahu Tuan Guru pada banyak makan, sayalah yang mengguhitnya waktu mundur. Makanya saya bersyukur sangat anugerah Allah, baru ini dapat makan bersama Tuan Guru kita. Syukur banget, terima kasih nih kepada abang angkat saya nih, Haji Ahmad Yani, nang menembuskan saya sampai ke beliau. Mudah-mudahan ini mendatangkan rahmat untuk kami sekeluarga. Maka itu hadir kita di tempat ini menempatkan guru di hati kita. Apalagi malam ini kita menceritakan tentang Rasulullah, tentang peristiwa Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk menerima perintah sembahyang 5 waktu. Apa hikmahnya? Kita memperingati peristiwa kelahiran Rasulullah, antara lain untuk memantapkan keimanan kita, agar keimanan kita dipelihara oleh Allah. Karena kalau kita berbicara tentang perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke langit pertama yang ke-7 dan seterusnya, itu tingginya bukan main, perjalanannya cukup jauh, tapi cuman dipakai sekitar 1/3 malam. Ini kalau bicara tentang itu tidak berdasarkan keimanan dengan kekuasaan Allah, orang tidak akan bisa percaya. Kalau main akal kada sanggup. Kenapa? Karena tinggi itu, matahari itu saja bukan di langit ke-7 hendaknya, di bawah lagi, itu saja tingginya bukan main. Kata guru saya, itu jarak bumi dengan matahari itu lebih kurang 1 triliun kilometer. Mohon asa kurang percaya, ukur surah. Paramitiran di pasar tuh, ukur ke atas tuh, pas tuh 1 triliun kilometer. Kadang kali kada urusannya, mohon kada hendak mau ukur, hiakan aja. Ulun jen juga mendengar kisah menerai. Itu tingginya bukan main. Kok 1/3 malam cukup, belum lagi tawar menawar tentang sembahyang. Kalau tidak beriman dengan kekuasaan Allah tidak bisa. Tapi orang yang percaya dengan kekuasaan Allah, itu sangat amat mudah bagi Allah untuk kekasihnya. Kalau kita ni hendak bicara tentang kekuasaan Allah, kada terjangkau. Dosa Isra wal Mi'raj, kita bicara tentang nang ada di langit ni saja. Di langit tu bintang berapa ribu bintang berputar di langit. Kada suah bertumburan. Ada katanya bintang itu nang lebih ganal daripada matahari. Di dalam bintang itu ada 1 miliar bintang. Berapa banyaknya bintang di langit? Mana ada yang sanggup menghitung? Pada Kiai Abu Nawas yang sanggup menghitung. Tapi kan dapat juga. Kiai Abu Nawas itu sebenarnya namanya Imam Hasan Al-Hani. Gelarnya Abu Nuwas. Kayak saya nih. Saya ini sebenarnya namanya Fakhruddin Nur, cuman gelarnya Afgan. Nah itu gelar, cuman sama dengan beliau tadi. Kenapa saya dapat gelar Afgan? Karena memang mirip Afgan. Kata orang 11-12. Saya sebenarnya kada sadar kalau saya ini gagah, kada sadar. Orang cuman bilang mirip Afgan, Ustaz katanya. Penasaran juga saya. Akhirnya putarkan videonya di mobil tuh. Sekalinya melihat ulun Afgan penyanyi berkacamata agak berlubang habibnya, judul lagunya Kehilangan Cinta. Saya perhatikan bujur mirip juga. Perasaan saya. Itu perasaan cuma. Nah, sampai mana? Dia apa tadi? Sampai mana? Bintang di langit itu bukan main banyaknya. Kita lihat banyak kisah, ingat lagi di kisah asal. Ya Abu Nawas, saya sanggup raja menghitung. Oh ya raja hitung akan bintang di langit. Oh ya Kiai Abu Nawas kalau hendak menghitung gampang, bisa. Kena menghitung akan, cuman dapat kadanya benar ya. Cuman oh ya Kiai Abu Nawas, sampian tukar kambing seikong. Hagin apa? Oh ya Kiai Abu Nawas bawah jauh loh.
Sudah malam tajun sidin ke sungai. Bakunyong sidin. Dia raja ngapa tajun ke sungai? Nyaman meitong dia kada terompak betis sambil bakunyong meitong nang di bawah tuh. Dia raja amun kau bakunyong siapa gua kambing. Nah, itu bagian pian je sidin. Jadi raja tukang tarik kambing di atas, maka kambing ditarik ke pasian bulang tuh. Tarik ke kanannya ke kiri, tepaluh raja menarik. Ujar raja, sudahkah Abu Nawas? Belum, sidin banyak lagi nah bintang nanti hambur di mana-mana. Sudah kepanatan baru sidin naik. Ujar sidin, sudah selesai aku menghitung. Tapi kada dapat bang, cuman selesai menghitung bener. Nah, kira-kira berapalah ujar raja semua jumlahnya? Namun saya kira-kira aja kada jauh banyaknya dengan hitungan bulu kambing nang di tangan sempian tuh. Ujar raja, berapa? Hitung seorang je sidin. Berapa bulu kambing? Nah, raja macam mana kau nak menghitung bulu kambing nang banyak ini? Ada kau menghitung nih, jaga Abu Nawas. Kau nang terkumpul aja kada kau menghitung, apalagi kau tak hambur di sana sini. Banyaknya bintang di langit tuh kada tanggung-tanggung. Berputar sekian ribu tahun, tapi kada pernah bertumburan, kada pernah. Matahari itu berputar setiap hari, bulan berputar setiap hari, kada pernah terlambat. Tidak ada sejarahnya satu kali pun penenggelaman matahari tertunda, kada pernah. Tidak ada sejarahnya. Kita di Banjarmasin puasaan, sudah tinggal 20 menit lagi buka bersama, diundang ramai-ramai. Hidangan sudah dikeluarkan, tinggal mendengar bunyi serunai lagi, sedikit lagi buka puasa. Sekalinya turun malaikat Jibril membawa pengumuman, diumumkan kepada lapisan masyarakat Banjarmasin, buka puasa hari ini ditunda 3 jam karena ada kerusakan teknik di langit. Mana ada. Allah disiplin menenggelamkan matahari, disiplin menimbulkan matahari. Itu pekerjaan Allah. Tingginya matahari di atas berputar, tidak ada tiangnya langit, tapi kada pernah rubuh. Ini Allah punya kuasa. Turun kita pulang ke bumi. Di bumi ini air hujan turun ke bumi, tanah menjadi subur. Tanam tomat masam. Tanam lumbuk padas. Tanam pepari pahit. Tanam tebu manis. Coba teliti. Kenapa maka lumbuk padas? Kalau diteliti oleh orang hebat, air hujan bergabung dengan air tanah, maka menimbulkan zat pedas. Tanya berbulik pulang, kenapa orang nanam tomat masam? Kalau dia menjawab, air hujan bergabung dengan tanah menimbulkan zat masam, kenapa orang nanam pepari maka pahit? Kalau dia menjawab lagi, air dengan tanah bergabung menimbulkan zat pahit, kenapa orang nanam tebu maka manis? Kalau dia menjawab, air hujan bertemu dengan tanah menimbulkan zat manis, sudah ramai-ramai saja kita baulah pabrik gula. Cukup banyak hujan diaduk dengan tanah, insya Allah jadi dapur harang. Jadi harapan jadi gula. Butak kepala kada tambus mikirkan. Itu kalau bicara tentang kekuasaan Allah, tidak sanggup kita. Makanya memperingati ini menyebabkan iman kita dipelihara oleh Allah. Kata Imam Abu Hanifah, penyebab yang dikhawatirkan iman diambil Allah, nang pertama karena tidak bersyukur dapat nikmat iman wal Islam. Mestinya kita ini bersyukur dah diberi Allah hidayah beriman jadi orang Islam. Jangan lagi pati banyak mengeluh hidup. Yang kedua, karena kada pernah berpikir takut mati, dikhawatirkan tidak husnul khatimah. Maka di dalam kitab Tanwirul Qulub, bagi kita umat manusia ini bagus sekali ingat mati. Kalau kita ingat dengan kematian, ukrima bisalah sati asya, nanti kita diberikan kemuliaan oleh Allah sebanyak 3 macam. Pertama, ta'jilut taubah, bersegera bertaubat. Kalau ingat mati, kalau kada ingat mati, at-taswib bitaubah, selalu menunda-nunda untuk bertaubat, selalu menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Kita nih kalau selalu menunda-nunda berbuat kebaikan, alamat gagal. Ada usah jauh, contohnya ibu-ibu lah nyaman contohnya.
diajak pergi ke pengajian, Bu ayo kita tulak pengajian nah kaina Haji Sidin tahun dudi mahadang aku imbah berenak rupanya hidin betianan tahun dudi ingatakan orang pulang ayo Bu kita tulak pengajian yuk pian janji hari itu imbah berenak ini si pian sudah beranak Haji Sidin aku sudah beranak tapi anakku masih halus kaina tahun dudi mahadang anakku ganal tahun dudi sudah ganal anaknya dipanggil lagi ayo Bu nah kita tulak pengajian ibu kan berjanji amun anak pian sudah ganal iya bujurai anakku ganal tapi aku betianan pula apabila tulak pengajian aku betianan terus makanya apabila ditunda-tunda alamat gagal orang kalau ingat mati kada mau menunda-nunda berbuat kebaikan. Nang kedua orang kalau ingat mati al-qanaatu hidup punya sifat qanaah wal qanaatu hatinya punya sifat menerima apa adanya. Tapi kalau kada ingat mati ada murida bil kafaf ketiadaan rida hatinya dengan kehidupan yang sudah serba cukup. Kita nih alhamdulillah hidup kita saat ini serba cukup dibanding arwah nenek kita almarhum datuk kita kasihan hidupnya. Makanya nenek-nenek kami merantau ke Sumatera dari Banjar ini kada kau bulik lagi kayak pana bulik tambang ada. Makanya kami kehilangan zuriyah ada di sini. Ada dapat lagi cari putus dah. Nang Tuhannya meninggal. Waktu nang Tuhan masih hidup hendak ke sini kada berduit. Kami lagi halus makan bagi piring nasi. Kami ading beading 15 orang. 16 dengan keguguran. Orang bahari itu kebanyakan anak Pak. Ikan belanak masak wadi banyak anak nambah rezeki. Mun ini ikan belanak masak kuning nambah anak tambah paning. Maka kada paning anak dilerang keluar malam patang keluarnya. Bulik malam uji mamanya napa ikam nak maka keluar malam kan kada kubulihakan ikam keluar malam aku mah aja kada keluar malam kada aku keluar patang tadi cuman bulik malam mah juga ayo aja mamanya ikam hendak keluar malam tapi bulik jangan tengah malam soalnya bantainya bulik pagi uji mamanya napa ikam maka paginya bulik mama apa jangan kada bulihakan bulik tengah malam jadi ku pagi sekali apa kada ikan belanak masak kuning orang dulu kebanyakan anak jadi kami bagi piring nasi rumah gin hatap daun dinding daun lawang tuh daun nipah tuh bersambit digepit dengan bambu ditali sesunduknya kada bersunduk kada malam kada bersunduk kada anak tulak yang kada bersunduk lagi napa disunduk percuma ada kucing bakarat bakalahi tertumbuh lawang tuh bungkas lawang dah tapi napang nang dijuntan maling juga di dalam rumah dia ada dapur harang hasabuah ngintukin aja ikat dawa dia kada kawa dijuntan angkat dapurnya tertinggal buritnya kada kawa dipakai juga namun orang wah ini kan banyak duitnya jadi karena kada kawa kesini makanya terputus jadinya kada tahu lagi kita nih bersyukur sudah serba nyaman. Orang bahari uji arwah nenek kami pakai silawar guni bukan guni tapung guni nang getal doh nginto kalau dipakai di pengajian sawat 2 jam duduk bekiroh doh apalagi getal lawas bertahan di dalam doh bisa rabit silawar kana garu nginto diulas silawar karung guni itu bisa 1/2 kilo baratnya amun dibawa menampas ke kabun dibantai hujan bisa 5 kilo kurang nahap talinya bisa putus tali selawar coba lah menwah ini kita nyaman sudah tapi kalau kita kada ingat mati merasa kada cukup aja tuh banyak aja tuh yang mengeluh masih pada jauh dah lebih nyaman daripada orang bahari coba lihat kucing tuh karena luar biasa kucing tuh menerima apa adanya kita makan lauk dagingnya daging ikan kakap tuh tulangnya timbai ke ujung sana mengapung kucing tuh sejujurnya mbak kucing tuh mengapung langsung dimakannya ngeau aja kucing terima kasih banyak jadinya belum tahu kan bahasa kucing ini juga mau untuk kucing memakan padahal tulang tuh nyaman seapalah deh bukan nyaman tulang tuh tapi nya kada pernah mengeluh terimanya aja kada nyaman tulang tuh mau merasa boleh coba kan gina makan tulang ikan kakap beli ke rumah bukan ada ketulangan kucingnya terima aja kada pernah protes dikasih kepala ikan makannya kasih dagingnya tanggungnya cuman tuan rumah nih kada suah memilih dagingnya ada suah lalu maharagu kucing
Jadi kucing ini menghadang pilih-pilih makan. Mudahan ya kucing dapat dagingnya sesekali. Kalinya kada dijulunginya ada kepala ikan lagi. Mudahan aja kucing kepala ikan tuh hagin aku. Soalnya dikucupnya pulang. Tinggal tengkoraknya nanti dikirim ke kucing. Kucing kada protes dia, kada protes. Cuman kucing ini asa hendak kayu merasa dagingnya, lingah tuannya, begamatnya membuka tanggoi, berduanya berkongsian membuka. Sudah dapat berebut pulang ngawur-ngawuran. Jadi kedengaran ampunnya, ambil akan ampunnya nang sesapu lidi itu hambat akannya kaburit kucing takipai ikan nang kakap dimutung takipai 3 kali kucing melacung 4 kali takame aduh ja kucing takor kayak ini senangin luput ikan kakap luput burit kena hambat turang 4 kali takame kucing buka tapi nya menerima kada marahnya paling setengah jam kucing itu datang pulang bagaimana nya duduk di muhalawang kada masuk kada ngeau aja boleh masuk janya amun kita berenai masuknya bagaimana mun kita ambil sesapu buka pulangnya marasnya kucing orang kalau sudah kucing itu dapat ikan marah tuh rezekinya sudah ini nang dimuntung kucing diambil juga kucing juga kan mau melepas entahan maniup ke telinga kucing ada orang yang datang malam nih kada jauh kada dulu orang pang disayangi kucing kalau mau begitu namanya tidak pri kekucingan namanya kucing tuh kasihan orangnya karena dihargai diheregu kenapa jar kucing tuh maka karena menerima hidup apa adanya karena kucing tuh pernah bercita-cita apa cita-cita kucing kucing ini suatu saat jar berjalan hendak naik ke gunung begitu berjalan naik ke gunung dari pagi sudah sampai tengah hari kada sampai ke atas gunung belum sekalinya kada lawas mantipur burung terbang sekali bertungkas sampai ke gunung terpikir kucing mai ja kucing nyamannya jadi burung sekali bertungkas terbang sampai ke gunung berdoa kucing juga ya Allah ya Tuhanku ja kucing coba aku nih jadikan burung nyaman pang sekali terbang sampai ke gunung karena kisah jadi karena kalau kada jadi berkisah harus jadi jangan diprotes lagi harus jadi akhirnya dijadikan Allah burung lalu kucing jadi burung terbang dengan kencang taliwat laju tatumur gunung gugur tagulung minik kepala kucing ujar kucing ya Allah kada nyaman jadi burung terbang taliwat laju tatumur gunung tagulung nyaman jadi gunung hadi tumbur kada bergerak jadikan saya gunung ya Allah dijadikan Allah gunung lalu sekalinya timbul karena banjir tinggalam gunung lamas mai ja kucing kada nyaman jadi gunung lamas ya Allah kada kau bergerak nyaman jadi banyu hamulah lamas surang lalu berdoa kucing ya Allah jadikan ulun ni banyu dijadikan Allah banyu sekalinya pepagian lewat sapi 2-3 langkah terbihira maka sapi mun bihira semangkuk sekali keluar bepahla banget juga aduh ja kucing kada nyaman jadi banyu karena hirai sapi nyaman jadi sapi hirai orang ya Allah ya kucing jadikan aku sapi aja kada jadi banyu dijadikan Allah sapi sekalinya diikat tuannya digulu sampai ke hidung oh my ja kucing ada nyaman jadi sapi masuk ke hidung tali beikat nyaman jadi tali hame ikat bulu orang ya Allah jadikan ulun tali jadikan Allah tali sekalinya malam-malam karena ukang tikus habis kan ikut tikus ya Allah ja kucing kada nyaman jadi tali kan ikut di tikus nyaman jadi tikus hame ikut orang ya Allah jadikanlah aku tikus jadikan Allah tikus sekalinya siang malam karena kapung kucing ya Allah mun itu belikan pulang belikan makanya tak boleh pulang kita nih hendak di mana kah berdiam hendak di Kalimantan kah hendak di Sumatera kah hendak di Pulau Jawa kah nang penting hati karena menerima apa adanya pemberian Allah ada alhamdulillah kada ada bersabarlah nang ketiga kalau kita ingat mati wanasyatul ibadah timbul giat kita di dalam beramal ibadah tapi kalau lupa mati at-takasul fil ibadah malas beribadah maka dikhawatirkan orang nang kada pernah takutan mati dikhawatirkan matinya nanti iman diambil Allah wal iyadzubillah
Nang ketiga ujar Imam Abu Hanifah, dikhawatirkan imannya diambil Allah karena suka menzalim orang, karena suka menganiaya orang. Makanya kita kalau ada orang menganiaya kita, maafkan aja, jangan dibalas. Kalau kita membalas, nanti sama hukumnya kita menganiaya orang juga. Andai kata kita membalas terlebih ulang, makin lagi. Maka nang bagus tu ya Imam Khatim Al-Asam, kalau orang berbuat salah dengan kita, sudah dimaafkan saja, jangan membalas salah. Kenapa? Karena kalau kita membalas salah, nanti mesti terlebih. Maka ada kawan saya bercerita, orang kampung tulak ke kota pakai pompong. Mun kami sana pompong, di sini kelotok. Kami di sana kelotok nambah kuncang dah. Kuncang kelotok nanti ada gambar kala, gambar apa pasang, hanya dibuka. Tuh berjudi biasanya. Makanya ulun bingung, di sini biasanya bakal lotok saja. Ay joko di Jerembah bakal lotok napa? Rupanya berpumpong. Wadah kami berpumpong. Tulak ke pasar berpumpong, mahadang banyu dalam bergantong di Jerembah. Musim durian sidin bertukar durian. Bakajang sidin di dalam pumpong. Maungkong sorangan nang Tuhan memakan durian. Sekalinya kada lawas datang pumpong berikutnya terlalu laju, tak tumbur pumpong sidin, terjungkang nang Tuhan ini terkipai durian di tangan, sarik sidin sarik, keluar sidin, mantan jagau juga. Jasidin, ngapa kau tumbur pumpong kok? Ay biasalah Pak, Jasidin, kayu sama kayu berhantam. Masuk din ke kajang. Ambil din kulit durian tuh, sapuakan din kamu ha orang tuh. Ngapa Pak kau sapukan kulit durian kamu ha kok? Ay biasalah Pak, katanya, kulit sama kulit bantam. Iya kan? Tapi kan kada sama kulitnya. Nang satu kan kulit muha, nang satu kan kulit durian. Itu ada imbang. Kalau orang menumbur pompong kita cuman pompong nang lingsak. Sekali kita membalas muha kawan rakai, maka itu berdosa hukumnya. Maka itu kita nih kada boleh menganiaya orang dengan cakap, dengan perbuatan dan lain-lainnya, supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Satu. Nang kedua hikmahnya sikit lagi. Nang kedua hikmahnya kita memperingati peristiwa terjadinya Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, kemudian menjemput perintah salat 5 waktu. Banyak yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi, itu gambaran umatnya. Jika baik amalnya, baik balasannya. Jika tidak, tidak pula balasannya. Itu menggugah hati kita agar kita hidup lebih berhati-hati, menggunakan kesempatan untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Karena kata Nabi, irtanim khamsan qabla khamsin, gunakan 5 macam kesempatan sebelum datang 5 macam penghalangnya. Pertama, syababaka qabla haramika, gunakan kata Nabi masa muda sebelum datang masa tuha. Penyakit yang kada bisa diobati adalah penyakit tuha. Kemana saja kita berobat supaya anom berbulik, kada mau, makin tuha lagi. Ke Malaysia di sana, di Melaka beimpus 6 bulan beimpus berobat, boleh ke Kalimantan, makin tuha lagi. Tetambah umur 6 bulan, duit habis juga, makin tuha. Tuha kada bisa diobati. Maka kalau sudah tuha, Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Ternyata kejadian kita dikembalikan Allah sedikit demi sedikit kembali kepada asal kejadian. Kita baru lahir, berjalan bekisor, kaina amun sudah tuha merasai bekisor. Imbah bekisor beting kaung. Saya ada pengajian ulun nang bini bekisut, nang laki beting kaung. Rami banget di rumah tuh, kayak apa anak kambar beting kaungan bertutuhaan. Cuman kalau ke kanak bekisut mirip kepingin, menang tuha bekisut maras kelisian. Kita nanti merasai itu. Mun hendak merasai mati wahini selesai urusan. Amun hendak mati anom terasai itu. Karena memang sudah kayak itu janjinya. Kita baru lahir, mata kada beti melihat. Kainamu sudah tuha mulai kada beti melihat. Terkumpul anak cucu berantok kan pinandunya. Ini siapa nih Jesiden? Menerupong. Kada pinandu juga. Ini nih ai nih. Ini cucu sempian nang di Martapura. Jesiden. Maras.
Oh jenang sikong ni pang ni pinandulah kedek jesiden. Ini ni ai cucuk sempian nang di Kalimantan Tengah. Jesiden. Ada cucuk nang Wangal sikong. Ya, kalau banyak tuh ada jangan Wangal. Ambilakannya duit 100 nang habang dah. Ni je ni pinandulah. Kamu nginto kok pinanduit jesiden. Untung je pinandu. Mau ada pinandu itu iya dia parak mati lagi. Nah, kita lagi halus kada begigi kada. Kainam sudah tuha kada begigi kada pulang. Cuman beda kalau lagi kekanak kada begigi berebut orang mencium. Sudah tuha kada begigi siapa yang mencium? Jangankan orang cucunya tambur bukahan. Alas jana cucu mak lampir datang pulang. Kalau kada beribadah lagi anu masa tuha jangan harap menjadi orang mulia. Makanya kalau hendak berakah di masa tuha lagi anumlah kita mendekatkan diri kepada Allah. Nang kedua wasihataka qabla sakamika. Ujian Nabi gunakan masa sihat sebelum datang masa sakit. Karena kalau kita di banyak penyakit beramal kurang bisa. Apalagi akhir zaman ini kadang penyakit datang mudah, hilangnya kada mau. Kalau kita ini kena penyakit tensi, darah tinggi, kada mau hilang kada, cuman amun tahan bepantang wages saja bang. Tapi mun telanggar pantangan bebulik pulang berarti kan penyakit itu bertahan di situ. Kada buliknya kada bulik kada hilang. Kita kena penyakit kolesterol. Kalau kita berit alhamdulillah. Tapi kalau kada tahan berit tak bulik pulang. Apalagi akhir zaman ini penyakit masya Allah tumpang tindih. Dokter aja gin bingung kebanyakan penyakit. Penyakitnya komplikasi. Kombinasi. Ada sisi ya ujungnya. Kebanyakan penyakit. Dokter aja bingung nang mana nang Tuhan ini diobati. Obati reumatik kena asam urat. Obati asam urat naik tensi. Obati tensi kena jantung. Obati bayi duitnya pulang kada cukup. Ada diobati mati kada ketahuan. Beda dengan orang bahari. Mun orang bahari penyakit jarang ada. Orang 70 tahun umur kada merasa jarum suntik belum. Bila sidin gagaringan asa panas dingin awak bawa den menabas ke kabun. Mendudu sawit kama apakah bulik sigar keluar keringat. Tapi mun wah ini umur 70 tahun garing bawa menabas ke kabun hati-hati bisa kada bulik lagi. Itu orang bahari. Orang bahari itu ada kisah kawan saya orang 70 tahun lebih umurnya sudah ditakuni dokter nek ya adalah bisi penyakit asa kadada uji sidin. Tensi pang ni kayak apa aja bagus saja uji sidin. Jantung pang ni asa kakak itu tupang uji sidin. Reumatik bisilan ni kada uji sidin. Oman ni aja apa amalan maka sempian ni kada bisa penyakit kada ku periksa uji sidin. Jadi periksa ya takai periksa mau kada tumpang tindih juga. Maka gunakanlah masa sihat sebelum datang masa sakit. Nang ketiga warinaka qabla fakrika. Gunakan masa berduit sebelum datang masa fakir. Nang keempat wahayataka qabla mautika. Gunakan masa hidup sebelum datang masa mati. Setiap hidup ni ada dua nang pasti. Pertama, setiap hidup pasti ada rezekinya. Yang kedua, setiap hidup pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Innar rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluhu. Kata Nabi, sesungguhnya rezeki datang kepada hamba seperti halnya ajal datang kepada kita hamba. Dua ini pasti datang kepada kita. Amun kita hidup antara dua. Amun kada rezeki yang datang kepada kita ajal toh. Amun ajal belum datang rezeki pasti masih ada. Kita cuman berusaha aja. Usaha kada menjamin rezeki nang matur Allah. Kalau nya memang rezeki kita kada kita usaha aja dapat. Walaupun kita kada berusaha dapat. Mun rezeki kita, karena rezeki itu ibarat bayangan. Bayangan itu kata Imam Syafi'i, rezeki ibarat bayangan. Bayangan itu kemana aja kita tulak tetap sampai. Amun kita punya bayangan berjalan, kita bayangan berjalan juga. Melacung kita melacung juga. Bukah kita bukah juga. Bayangan mengapung. Kemana kita di kapungnya terus. Kada pernah ada orang tulak ke pengantin tengah hari. Sekali bulik bayangan tertinggal di pengantin isok antarakan orang nikir aja bayanganmu tak kapit di pagar rumah tu. Mana ada
Amun tuh rezeki kita tetap ditulak-tulak pun dia bisa. Ini saya datang ke Kalimantan ini sebenarnya saya menawar tahun dudi aja. Tapi takdir saya ke sini tahun ini kadang kau ditolak. Doa beliau nih kabul nih. Doa kawan saya nih, abang saya nih, Haji Ahmad Yani, by SMS pertama, mudahan ya kita bertamuan di Banjar. Amin Joko. Jadi aku balas mudahan aja kita bertamuan ke Banjar. Amin. Rupanya aminnya si Dini dalam banget. Kabul sekalinya karena di hati si Dini ada guru. Guru ini ditempatkan di hati Sidin, makanya apabila beramin hati-hati karena ada berkah guru di situ. Imbaham kabul. Nah, menghubungi berikutnya Ustaz Sandi. Kada kawa lagi, dahlah berunding tak kasih juga. Itu rezeki kada kawa ditolak. Rezeki saya ada di sini tahun nih. Makan sop di sini, makan nang sop nang hari itu di sini juga. Memang rezeki saya di sini tahun nih. Kada kawa ditolak, kada kawa. Saya pernah menolak dah, nang kedua, nang sebelum ini nang kedua nih. Nang pertama saya pernah menolak dah dibawa orang makan, imbah pengajian makanan serta julun kada, karena ulun ada pengajian masih imbah Isa. Mosok ya kada nyaman, nang kakawanan sudah disiapkan. Julun ulun kin kada nyaman, pengajian parai kada pada. Sudah, nah hakin ulun nikmat deh di situ. Mosok ya ada nih setumat buka sekalinya datang membawa sangki asoy. Masuk ke mobil saya, kok japai-japai itu sangki itu, apalah japa isinya. Aku nak membuka kan malulah dengan supir membuka. Orang segagah saya buka-buka gitu. Apa kata dunia? Nah, jadi sekali kok kacak-kacak pikir hati ulun, ini kalau ada besapit berarti undang galah begitu. Sekalinya ada belidi-lidi ha, sekalinya sate rupanya. Maka sate nang mantap pulang tuh. Saya periksa 4 bungkus sate dalam tuh. Nang akan rezeki kada kau ditolak. Malah bertambah. Cakap bangsa saya naik ke rumah orang tuh sebungkus juga juluminya. Karena saya tolak 4 bungkus jadinya. Makanya rezeki itu bagus ditolak-tolak saja. Nah, insyaallah lu pot bujur ya. Ento ka betulan dah ingin tuh. Jadi mun rezeki kita kada ka mana. Ajal begitu juga. Amun ajal sudah sampai kayak apa aja. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ada malaikat Israel datang menyerupai pemuda yang gagah, memandang kepada seorang pemuda yang gagah. Sudah itu hilang. Lalu Nabi Sulaiman bilang, tahukah engkau siapa yang baru datang dan baru hilang? Itu adalah malaikat Israel. Siapa yang dipandang Sidin Behimat itu jadi sasaran. Takutanlah pemuda ini tadi. Takutan Sidin. Akhirnya bilang dengan Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah Sulaiman, antarkan aku ke luar negeri, panggil angin. Nabi Sulaiman bisa memerintah angin. Diperintah angin, antar ke luar negeri. Hitungan 5 menit sampai ke luar negeri. Sampai di sana, pas mati di sana. Sudah itu datang lagi malaikat Israel. Kata malaikat Israel, kenapa saya pandang itu pemuda? Karena Allah menyuruh saya mencabut nyawanya hitungan menit lagi. Tapi bukan di sini letaknya, di luar negeri. Orang jadi sini bingunglah ulun aja malaikat. Kayak mencabut perintahnya. Kada sesuai dengan tempatnya, ditaruh Allah rasa takut. Ternyata sampai ke sana, pucuk dicari, ulam pun tiba. Meninggal di sana dia bisa. Kita lari dari kematian, kematian tetap datang. Kita lari daripada rezeki, rezeki tetap datang. Kalau itu bukan rezeki kita, berlari kita mengejar, kada pernah dapat. Maka itu gunakan masa hidup untuk beramal ibadah. Kalau masalah rezeki, umur, itu sudah Allah yang menentukan. Tinggal kita lagi meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Yang terakhir, wa para raka qabla surlika. Gunakan kata Nabi masa lapang sebelum datang masa sibuk. Di dunia ini sesibuk apa saja masih bisa diwakilkan. Kada sawat menapas baju upakan. Kada sawat memasak makan di warung. Mun kada berduit lewat di warung di itihi mun ada kawan pura terubuh kah. Tajurang mbak kah keluaran orang. Aija ikam kadul ya nak ke mana nak ke sana nukan si bungkus kenapa ya sini aja bergabung itu namanya akal pilandok. Nah kalau diwakilkan, tapi kalau sibuk di akhirat kada bisa diwakilkan. Maka itu kalau kita membaca cerita Isra wal Mi'raj, apa yang ditemukan oleh Nabi di dalam perjalanan, mudah-mudahan menjadikan pelajaran
untuk kita umatnya, sehingga dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita dipilih Allah menjadi hamba yang selamat dunia wal akhirah. Tidak keluar kita dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni Allah, berganti dengan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.